Pemirsa Metro TV, setelah berbicara soal pertanian, hilirisasi, pendidikan, juga bagaimana infrastruktur, tentu kita tidak terlepas bagaimana kemampuan pemerintah Provinsi Lampung ini melakukan pelayanan publik, juga bagaimana membuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel. Paling penting, jangan sampai kita terdampak akibat korupsi. Tentu ini jedah yang sesi yang kedua ini membuat kita akan lebih menukik lagi membawa pemerintahan lebih baik untuk kedepannya 5 tahun ke depan. Pak Gub, seperti apa Pak Gub mempondasikan ya dari 100 hari kerja ini, terus kita bicara soal pelayanan publik kan. Pelayanan publik kan kita punya kemarin ada pemutihan pajak, bagaimana orang membayar pajak kendaraan lebih cepat ya kan. Juga bagaimana Pak Gub juga menghimbau seluruh OPD kabupaten kota bagaimana membuat pemerintahan yang terbuka, akuntabel gitu kan. Juga saya dengar ada namanya program Lampung In gitu kan. Nah, ini seperti apa nih Pak Gub? Silakan Pak. Jadi kaitan dengan pelayanan publik ada 4 tipe pelayanan publik Provinsi Lampung. Yang pertama, Provinsi Lampung melayani itu dengan pendidikan. Oke. Yang kedua dengan pajak ya. Pajak. Ada pajak Samsat. Yang ketiga itu dengan perizinan. Oke. Yang keempat dengan kesehatan atau rumah sakit. Nah, jadi empat fokus itu adalah pelayanan publik. Di bidang pendidikan, yang pertama kami akan lebih melayani. Jadi begini, lebih melayani masyarakat ya. Kita akan memurahkan semua instrumen pendidikan di Provinsi Lampung, terutama untuk SMA dan SMK negeri sesuai dengan wewenang Pemprov. Kami juga sudah memulangkan. Jadi ada 23.000 ijazah yang tertahan di SMA dan SMK negeri. Itu minggu pertama dilantik, saya langsung segera suruh kembalikan. Bayangkan ada 23.000 orang yang sudah sekolah 3 tahun. Nggak ada yang 8 tahun Pak Gub? Nggak ada ya. Dia sekolah 3 tahun. Oke. Bayar bayar keluar uang komite segala macam dan lain-lain. Ijazahnya ditahan. Iya kan? Ya harusnya dia dapat gaji UMR gaji lulusan SMA. Akhirnya dia pendapatan dia hanya lulusan SMP. Ya kan? Dan itu berjumlah 23.000 orang. 23.000. Berapa pendapatan masyarakat Lampung yang hilang gara-gara itu kan? Itu segera saya. Dan sampai ya jangan kira mereka mau nebus sekolah. Ijazahnya mereka dendam sama sekolahnya. Ada yang 8 tahun loh Pak Gub. Kemarin iya, saya dengar ada yang 8 tahun itu dikembalikan itu. Artinya pahalanya besar ini Pak Gub ya. 23.000 itu hampir 100 miliar Pak. 100 miliar. Jumlah tunggakan gitu. Luar biasa gitu. Itu kita pulangkan. Saya mudah-mudahan setelah dapat ijazah pendapatan mereka meningkat untuk mereka bisa melanjutkan sekolah. Ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang orangnya sudah jadi TKW. Iya, kasihan kan. Harusnya bisa bekerja. Gitu. Itu yang dan sampai sekarang dan ke depan tidak boleh lagi. Ya nggak usah ditahan-tahan lagi lah, memang nggak baik nanti ke depan. Yang kedua, kita juga melakukan pemutihan. Pemutihan ini Pak Is. Oke. Ada 4 juta data kendaraan. 2 juta ini sudah 5 tahun ke atas nggak bayar. Yang 2 juta ini 5 tahun ke bawah. Gitu. Yang tahun 80-an sampai tahun 2021 itu ada 2 juta. Yang tahun 2021 sampai 2025 itu datanya ada 2 juta. Yang 2021 sampai 2025 ini hanya 38% yang bayar. Gitu. Yang 2020 itu nggak hitung. Kalau digabungin berarti kan cuma 17-18% dari data yang bayar. Gitu. Entah di mana data, entah di mana kendaraannya dan lain-lain ya. Akhirnya ya sudah, daripada nggak tertagih, nggak nagih-nagih juga. Dan juga kebetulan dari kita ingin kepolisian juga akan memberlakukan penghapusan data tahun depan. Yang kita tidak ingin gara-gara tidak bisa bayar pajak, nggak ada uang, datanya dihapus. Gitu. Kita melakukan pemutihan. Kita lakukan pemutihan secara serentak. Gitu. Pertama kita ingin memberikan kemudahan
Dalam kan masyarakat ini kalau bayar pajak akhirnya motornya, mobilnya bisa dijual, iya kan? Bisa di-leasing-in lagi, bisa disekolahkan, bisa sekolahkan lagi. Itu Betul ya? iya, Oke, tenang anaknya sekolah atau istrinya atau ya tenang lah gitu. Yang dan memang tahun depan akan banyak razia yang saya dengar gitu. Jadi memang ini adalah tahun terakhir kami melakukan pemutihan gitu. Terus yang kedua juga, dan Masya Allah saya ada kendaraannya dari udah 10 tahun nggak bayar pajak, ada 12 tahun, ada yang 8 tahun nggak bayar pajak semua, ini kan terdata semua. Nah, terdata semua, jadi ini adalah pelayanan publik kami yang kedua. Yang ketiga juga kami memudahkan dalam masyarakat membayar pajak. Bahkan saya MOU sampai ke kantor pos supaya masyarakat itu bisa bayar pajak di rumah, diantar pakai pos formal SNK-nya. Semua ada lagi drive thru supaya bisa tinggal datang. Yang tadinya memperpanjang STNK BPKB STNK itu butuh waktu 8 jam, 6 jam. Bener gak tuh? betul. Ya, sekarang saya dengar sudah jauh lebih cepat gitu. Dan ini akan kita terus tingkatkan. Kita buat semua samsat di kabupaten supaya masyarakat gampang orang membayar duit kok dipersusah kan begitu. Itu. Yang ketiga juga kita rumah sakit ya, rumah sakit, fasilitas-fasilitas baru kan dibangun, dan ke depan dalam bulan ini juga mungkin akan diimplementasikan tidak pakai BPJS, pakai ATP ya, gitu. Cuman memang ada masalah, kapasitas rumah sakit kita tuh sangat terbatas sekali gitu. Ini yang kami lagi pikirkan bagaimana karena rujukan selampung itu hanya satu ke rumah sakit umum. Jadi soal pelayanan publik di rumah sakit Abdul Muluk seperti apa Pak Gub selama 100 hari kerja? Ya memang kita membangun beberapa fasilitas, sedang membangun. Yang kedua juga ke depan kita akan coba ya bagaimana ke rumah sakit itu hanya pakai KTP, tapi memang rumah sakit Abdul Muluk ini sangat terbatas ya tepatnya karena semua rujukan itu ke rumah sakit Abdul Muluk. Ini yang kami pikirkan bagaimana bisa memberikan pelayanan yang maksimal sebaik-baiknya dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 1-2 tahun ini. Doakan aja. Kita ingin, yang jelas kami ingin satu-satunya rumah sakit. Ini kan satu-satunya rumah sakit. Memang kita secara komposisi masih sangat kekurangan rumah sakit tipe A di Provinsi Lampung gitu. Mudah-mudahan rumah sakit bertambah dan Abdul Muluk juga bisa memperluas gitu. Dan intinya rumah sakit umum kami sadar itu adalah pelayanan publik yang utama dalam bidang wajahnya Lampung gitu. Wajahnya Lampung. Yang keempat itu adalah pelayanan publik dalam pengurusan perizinan. Pengurusan perizinan gitu. Nah, kaitan ini juga kita sangat memperhatikan pengaduan masyarakat. Saya perhatikan kan banyak yang ngadu dari media sosial ya, media sosial. Terus kami melihat ada aplikasi pelayanan publik yang terbaik yang di Indonesia, yang bagus itu punya Jakarta kita namanya Jaki gitu. Saya bicara sama Gubernur DKI gitu, bagaimana kita duplikasi semua aplikasi. Dia sangat mahal, dia mengembangkan itu hampir 10 tahun, DKI mengembangkan 10 tahun, dan aplikasi ini sangat mahal, sangat-sangat mahal lah, yang mungkin Provinsi Lampung bisa buat seperti sama dengan keadaan APBD sekarang. Tapi alhamdulillah berkat semangat kolaborasi kerjasama antar daerah, kita bisa menduplikasi semua sistem fitur secara berlahan-lahan, tapi kita duplikasi di Provinsi. Kita ganti nama Lampung Lampung ada fitur pelayanan publik, fitur pengurusan izin dan lain-lain, itu akan nanti semua di situ. Termasuk SPBE, termasuk birokrasi gitu. Nah, itu akan kami luncurkan di 14 Juni di masyarakat ya. Masyarakat kalau mengadu ya bisa lewat aplikasi langsung terdistribusi dengan OPD terkait. Dan kami akan pantau OPD terkait, kalau tidak merespon dia akan kena punishment gitu. 1 kali 2 kali 24 jam tidak direspon ya, misalnya ya tukitnya dicopot. Tidak direspon bukan ya, teruskan. Tapi nanti akan 7 kali 24 harus diteruskan dan report lagi gitu. Report lagi. Ya, tapi pasti akan sangat banyak. Saya tanya teman-teman di DKI, 1 hari itu bisa 800 pengaduan
Itu nanti gimana Pak Gub, memilih yang jadi prioritas gitu? Ada dia sudah ada sistemnya kan. Sistem ya? Kita udah ada sistemnya, udah ada operatornya, jadi langsung ke mana-mana. Oke. Artinya tidak perlu lagi kita ke media sosial kan? Untuk ini dan ada kita aplikasinya Lampung In gitu. Mungkin ya kita kan arahkan ke sana gitu kan. Supaya tidak begitu, liar ini kan. Iya begitu, cuman kadang-kadang ya kalau pengen masih nulis pengen aja. Tapi ya begitulah kita, tapi ya setidaknya kami sudah berusaha melayani publik dengan mengadakan tempat pengaduan begitu. Baik, ya iyalah usaha kami. Ya, kami enggak ya kami ASN, seluruh saya dan seluruh teman-teman ASN ya bekerja sungguh-sungguh supaya kita bisa maksimal melayani dengan segala keterbatasan. Dan ini semua Bang Is yang saya lakukan nggak ada yang pakai APBD. Ya itu hebat tuh. Kerja cerdas tadi Pak Gub itu. Nggak ada yang pakai APBD. Lampung ini mungkin di atas 100 miliar harganya. Nggak pakai APBD. Jadi kalau dihitung-hitung kerja-kerja seperti ini mungkin lebih dari 100 miliar ya? Oh, lebih ya, sangat jauh lebih. Kalau mau pakai APBD jauh lebih mahal. Sangat mahal dan waktu ya, terutama waktu ya, kalau kita ya waktu kan nggak bisa dibeli Pak. Iya. Itu waktu, sedangkan masyarakat nunggu. Betul. Kami harus memikirkan pilihan-pilihan, opsi-opsi, cara-cara yang tepat dan cepat. Gitu. Bukan hanya cepat tapi harus tepat. Bukan hanya tepat tapi harus cepat. Oke, Pak Gub, artinya ada kemajuan lah ya. Bagaimana kita melakukan pelayanan publik terarah dengan Lampung In. Ini Pak Gub, kalau tidak didukung dengan tata kelola pemerintahan ya, yang bersih, transparan dan akuntabel, ini kan nanti akan sia-sia juga ini kan. Seperti apa Pak Gub mewujudkan ke depannya membuat pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel? Itu Pak Prabowo kemana-mana ngomongnya. Begini Pak, begini ya. Saya selalu ngasih tahu kepada teman-teman, achievement aja nih ya, yang namanya puas ya, itu bukan hanya karena materi Pak. Oke. Kita berprestasi dalam bekerja, menyenangkan melayani masyarakat, ya melayani masyarakat, punya integritas itu pun Allah kasih kepuasan tersendiri gitu. Saya itu ASN dulu gitu ya. Jadi dulu ASN itu dulu kan belum zaman seperti sekarang, masih ya itu mungkin 50 tahun yang lalu. Itu kalau di kampung-kampung Pak ngelihat PNS, orang yang hebat lah, orang yang serba bisa. Paripurna, semua omongannya diikuti. Iya. Ya kan. Anaknya jadi setiap ngomong ke anaknya, kamu jadi PNS ya, gitu. Bukan karena anaknya pengen anaknya. Kalau sekarang ditanya kenapa jadi PNS, supaya karirnya terjamin. Enggak, orang dulu tuh enggak seperti itu. Pingin anaknya seperti orang yang dia lihat. Oke. Gitu. Yang orang dia lihat itu adalah teladan. ASN dulu itu teladan gitu, dan kita pengen ASN sekarang itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Masyarakat sekarang kan butuh teladan Pak, betul. Dan saya harapkan ya namanya abdi negara, pelayan negara Mbak, dengan melayani masyarakat dan kita melayani negara. Ini yang akan kita arahkan ke sana, dan bagian salah satunya itu adalah inklusif, terbuka, transparan. Oke. Hal-hal itu akan menjadi bagian transformasi etos dan ASN. Ya, bangga berpemprov. Itu yang penting kan. Pak Gub, saya dapat ini kan melihat Pak Gub bekerja itu kalau umpama waktu itu kan lebih dari 24 jam kan. Bisa pulang malam, pagi-pagi sudah ini kan. Bagaimana ASN di Provinsi Lampung mengikuti Pak Gub yang begitu cepat supaya program yang tadi yang ditunggu masyarakat itu bisa terrealisasi 3 tahun ke depan itu? Ya, ASN itu kan nggak jadi karena dia nggak punya kemampuan. Gitu. Semua ASN itu pada dasarnya punya kemampuan, punya kapabilitas, sekolah, pernah mengalami pendidikan, dan punya sifat-sifat dasar untuk bekerja, untuk berprestasi itu ada ya. Jadi saya rasa bukan tinggal ya hanya penyesuaian sebentar ya, mereka akan termotivasi ya.
Iya termasuk nggak ada yang nggak sekolah jadi ASN atau yang orang males jadi ASN, nggak ada. Semuanya punya kemampuan, punya kelebihan. Jadi saya rasa ya, masalah saya cepat, masalah saya kerja ya itu kan gaya kan, gaya gitu. Tapi pada akhirnya ya mereka juga punya kemampuan untuk mengikuti gitu. Kalau nggak punya kemampuan ya akhirnya ya tetap pada akhirnya kan kok ya ada ini ya, ada semangat yang tumbuh. Bagaimana Pak Gub, mungkin Pak Gub punya apa ya, survei kecil-kecilan ya, terhadap kepuasan publik, hari ini melayani yang Pak Gub sampaikan mulai dari pendidikan, bekerja, membayar pajak tadi dengan cepat, dengan mudah itu kan, terus juga di desa sudah kita ingin perbaiki gitu. Kalau survei kan bukan kita mau mengadakan survei, paling tidak Pak Gub bisa mengukur yang mana hari ini yang belum terpuaskan publik dari, programnya Pak Gub itu kan bisa kita ukur gitu loh. Ini seperti apa nanti ke depannya, kan harus ada tolak ukur ya Pak Gub itu? Begini, ya saya yang paham ya, nggak kerjanya birokrasi. Kami pun gini, kami ini tidak bekerja saya tidak bekerja dengan anggaran yang saya buat. Jadi Tiba-tiba saya mau survei. Gitu. Iya toh, tiba-tiba saya tidak bekerja dengan RPJMD yang saya buat. Belum kan? Gitu. Bagaimana kalian mau survei? Gitu. Pada sebenarnya aslinya Pak, kami ini belum bekerja sesuai dengan program yang yang rigid, anggaran yang rigid, ya kan. Ini kan kita masih melakukan inovasi kreativitas supaya bisa selaras dengan program kami. Nah, dan yang ketiga ya, saya melihat ya nanti kalau sudah jalan, sudah bagus, sudah berjalan semua, dan saya kasih kesempatan ya teman-teman birokrasi juga kan melakukan ini dengan birokrasi yang tetap birokrasi itu tidak bisa itu adalah landasan kami bekerja, mereka bekerja kan, jadi nggak fair rasanya kalau baru 3 bulan sudah disurvei gitu. Nggak objektif kalau hasil surveinya bagus ini karena kita, hasilnya jelek ini karena kalian kan begitu. Paling tidak kan gini Pak Gub, dengan ada itu kan mereka paham, oh ternyata di sisi ini harus dibenahi gitu kan. Program dryer ini kan karena kita membuat kreativitas sehingga bisa percepat. Ya kan, supaya pengen buat modelnya supaya bisa di cloning, diberlakukan secara masif. Tuh. Tapi aslinya ini kan harusnya the Fordham Dryer ini munculnya nanti di bulan Oktober. Betul. Tapi kita percepat jalan secara birokrasi jalan. Normalnya jalan itu jadi itu di rata-rata di akhir tahun. Artinya iya kan? Artinya sudah mendahului kan? Nah itu sudah di bahkan beberapa rigid sudah selesai. Iya. Ya, vokasi aslinya pelatihan itu harusnya Agustus. Tapi sekarang sudah jalan. Jadi yang dikerjakan program 100 hari ini ya harusnya nanti. Cuman kita pengen percepat supaya pengen kita model kita begini gitu. Model kita begini. Kita memperlihatkan ini model kita. Pak Gub, terkait ini kan hebat ini. Bukan saya memuji, karena artinya harusnya nanti diselesaikan di akhir tahun ini sudah ada. Kerja-kerja ini kan harus diikuti dengan ASN yang cerdas dan cepat gitu ya kan. Ini mengiramakan. Dan ternyata mereka bisa kan? Bisa. Iya kan? Iya. Dan ternyata semua OVD bisa mengikuti gitu. Jalanan jadi bisa cepat jadi. Jadi ya kan dryer bisa cepat jadi. Semuanya bisa cepat jadi. Semua fokus kerja saya tuh ya kemarin kita sama-sama saksikan. Jadi dan diukur manfaatnya buat masyarakat tuh kita ubah. Pendapatan petani yang kita dapat, asal dompet mereka nambahnya berapa itu kita harus ukur. Gitu. Pelayanan publik gitu. Bang Is coba cek setiap pemutihan itu di akhir tahun. Betul. Karena birokrasi untuk melakukan pemutihan itu gak gampang.
ada birokrat, ada persetujuan, ada perjanjian, macam-macam dah gitu. Yang harusnya pekerjaannya mempersiapkan pemutihan itu bisa 3-4 bulan. Kami teman-teman dari Bapenda selesaikan dalam waktu 2 minggu. Nggak bisa dibayangkan gitu Pak. Kalau kan November, Oktober, September, Desember, baru pemutihan. Iya. Persiapannya itu 4 bulan sebelumnya. Oke. Buat pergub, buat ini, macam-macam lah gitu. Bisa jadi. Terus urusan ijazah STTB memulangkan 23.000 harus sampai ke orangnya. Awas loh kalau ketemu orangnya. Dan harus selesai. 2 minggu 2 minggu beres. Ternyata bisa. Kenapa sekarang nggak bisa gitu? Artinya kan, ya memang ASN-nya memang punya kompetensi. Tinggal bagaimana menggerakkan. Punya kompetensi gitu. Oke. Nah, itu adalah wujud semangat wujud dari semangat teman-teman Pemprov ingin Provinsi Lampung lebih maju. Iya, lompatannya lebih semangat itu yang kita ingin bangun dan kita jaga dan kita tularkan ke seluruh stakeholder. Dan alhamdulillah seluruh stakeholder punya semangat yang sama. Dan kita tularkan juga nanti akan ke seluruh masyarakat Lampung. Kita ingin optimis ya, Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka hambanya. Sesuai dengan kemampuan. Iya, kalau prasangka masyarakat ya Lampung jelek ya jelek. Kalau pas prasangka masyarakat ya Lampung akan bagus, Allah wujudkan bagus. Gitu. Tergantung Amirul Mukminin ya kan. Alhamdulillah sekarang kan Pemprov sudah punya optimisme, stakeholder yang lain punya optimisme. Tentu ini juga Pak Gub ya. Saya ngelihat Pak Gub juga tidak gegabah dalam melakukan rolling para pejabat gitu kan, melihat ini kemampuan-kemampuan. Seperti apa Pak Gub menempatkan kompetensi ya teman-teman ASN ini sehingga ini akan mengikuti program itu yang Pak Gub canangkan itu. Ya, saya tipe orang yang bisa bekerja dengan siapa saja. Gitu. Memang konfigurasi ini kita ingin bentuk supaya sesuai dengan kebutuhan saya kan. Gitu. Sesuai kebutuhan saya, kita lihat memang kalau ada yang dibutuhkan lebih di sana nih. Dan ini kita masih jalan ya. Kita ikut alur aja lah. Gitu. Alur aja. Ya. Baik, Pak Gub. Kemarin saya melihat Pak Gub jalan-jalan ya. Jalan-jalan tanda kutip ini sebenarnya ke Tiongkok gitu kan. Saya juga pernah ke Cina. Saya juga pernah diundang itu konjen Tiongkok di Medan jalan-jalan. Saya dibiayai oleh pemerintah Tiongkok. Pak Gub juga tentu dibiayai kan, bukan biaya APBD. Ya kan? Saya merasakan itu ya, melihara jelas kita nggak pakai APBD. Iya itu. Waktu saya jalan-jalan juga nggak memakai APBD gitu kan, karena kita ada yang kita lihat di sana. Pak Gub, saya pengen lihat bagaimana kan baru penjajah kan, nanti kan MOU kan, bahwa ini ada satu Pak Gub, belajarlah kamu sampai ke negeri Cina, ya kan? Artinya tepat Pak Gub itu melihat negara maju untuk bagaimana mengangkat Lampung. Ini seperti apa Pak Gub? Kalau sudah kata orang Lampung harus maju tadi. Bulan Mei kemarin ada surat dari kedubes Cina mengundang Lampung sebagai sister province dengan provinsi Santung. Dari situ Santung itu provinsi di Cina dengan PDRB GDP nomor 3 tertinggi di Cina. 100 juta orang dan karakternya hampir sama kayak Lampung. Dia produksi jagung, produksi buah, ada port, ada nelayan dan lain-lain. Tapi dia sudah sangat maju ya, gitu. Sister province ini kan satu aturan dalam dunia. Ketika satu provinsi sudah satu kota sudah bersaudara dengan kota lainnya meski beda negara, maka hubungan antar daerah itu bersifat langsung, tidak semua melalui pemerintah pusat. Perdagangan, investasi, kerjasama, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain itu lebih leluasa. Sister provinsi, like saudara kan? Saudara, sister city, sister provinsi. Nah, saya pikir ya kita jajaki dan ternyata mereka serius gitu. Dalam waktu 2 bulan ketika saya sudah bilang oke, saya akan coba datang, saya bilang itu. Tiba-tiba dalam beberapa 2 bulan ini
perusahaan-perusahaannya sudah di-endorse semua ke Lampung, maksudnya untuk mulai pitching gitu. Iya. Ada apa dia ya mereka nggak perlu nanya lagi ada apa di Lampung, semuanya kan sudah pakai apa, sudah ada di ChatGPT, udah di macam-macam kan, gitu. Dan kita juga nggak nanya lagi di sana ada apa gitu, tinggal datang lihat aja gitu. Bahkan udah konjennya seriusannya mereka, konjennya datang ke Lampung, konsulnya datang ke Lampung gitu. Utusan-utusan dari kedubes juga datang ke Lampung, menunjukkan keseriusan. Ya kita sebagai kepala daerah melihat daerah lain negara lain seperti itu kepada kita kan nggak baik juga kalau kita ini ya. Makanya kita juga persiapkan diri sebaik mungkin ya, kita hadir ke sana dan memang ya memang ketemulah antara provinsi kita dan provinsi lain. When ketika saling ada titik saling membutuhkan antara provinsi kita dengan provinsi Santung gitu. Dan di satu sisi juga memang secara ini Lampung harus melakukan diversifikasi ekspor. Ekspor kita ini Bang Is lebih banyak ke Amerika. Impor kita ini lebih banyak dari Cina. Tuh. Perang tarif kita ke Amerika itu kan tinggi, 45% ya. 45%. Kalau ini nggak dilakukan diversifikasi, maka produksi ekspor kita itu akan nggak kompetitif. Akhirnya mati ekspor. Kalau ekspor kita mati, bayangkan perusahaan-perusahaan yang ekspor itu perusahaan-perusahaan yang mempunyai pegawai ribuan, puluhan ribu, plasmanya ya, pegawainya gitu, bakal banyak PHK. Maka harus dibuka pasar-pasar baru. Teman-teman pengusaha juga bilang bagus itu, kalau kita juga bisa menyimbangkan antara neraca impor. Di satu sisi kita kalah, kita impor ekspor ke mereka, di satu sisi kita memang perlu dari disitulah kita juga berangkat ke sana. Yang kedua juga kita melihat ada satu peluang kalau kita punya market ke Cina yang baru, kita nggak perlu mampir ke Singapura. Selama ini kan ekspor kita banyak dari transhipment ke Singapura. Hampir puluhan juta dolar kita bayar Singapura karena nggak punya trayek langsung. Kalau punya trayek langsung kan dari Cinanya bawa barang ke Cinanya bawa barang. Lebih hemat ya. Lebih hemat. Akhirnya puluhan juta dolar tadi itu manfaatnya Lampung gitu. Ya kira-kira mungkin 80 sampai 100 juta dolar mungkin bisa yang kita bayar ke Singapura untuk transhipment. Nah, hal-hal itu yang kita inginkan tuh. Yang kedua, yang paling penting saya begini. Semangat kita hilirisasi, semangat kita nilai tambah, semangat kita kompak, semangat kita percepatan. Apa toolsnya? Toolsnya adalah teknologi. Oke. Kita butuh alat-alat industri yang punya teknologi lebih maju untuk mendongkrak produktivitas kita, untuk mendongkrak hilirisasi kita, untuk mendongkrak komunitas kita supaya punya nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Gitu. Ya, kita baru bagi-bagi dryer nih, gitu. Ternyata sampai Cina dryernya mereka 70% lebih murah. Lebih murah jualnya. Bukan murah jualnya, murah energinya. Bahan bakarnya gitu. Artinya apa? Artinya ya yang untung kan petani, lebih murah mengeringkan. Iya. Biaya pengering kita lebih murah. Kita kita nggak mau jual resource sumber daya alam kita nggak mau jual resource kita, tapi kita ingin teknologi mereka kita pakai untuk meningkatkan pendapatan petani kita. Dan itu ada target waktu nggak Pak Gub? Kerjasama ini seperti apa nantinya, sister provinsi ini? Sekarang lagi jalan ya. Lagi maksudnya lagi jalan, lagi beberapa hal lagi kita atur bersama gitu. Oke. Ada satu Pak Gub ada satelit Lampung gitu ya. Lampung ini saya pengen dari sumber utamanya ini. Tidak boleh sumber yang lain. Apa maksudnya satelit Lampung maksudnya? Salah satu Santung itu provinsi salah satu andalan provinsi China yang kita datangi itu provinsi itu punya industri satelit. Oke.
kerjanya buat satelit, ngeluncurin satelit gitu. Ngeluncurin satelit gitu. Satelit ini kan ada 3 tipe, Bang Is. Oke. Pertama satelit pertahanan dan keamanan. Ini tidak boleh dikerjasamakan. Oke. Yang kedua satelit komunikasi. Ini juga Sama. ya. Yang ketiga satelit citra. Ya, ini bisa dikomersialkan. Satelit citra ini kalau pernah lihat Google Maps, Iya. nah itu hasil dari satelit citra. Satelit citra. Oke. Nah, Kementerian Pertanian itu sudah pakai satelit dari tahun 2018 untuk melakukan pencitraan, penentuan luas tanah, penentuan masa panen, penentuan jumlah bibit, penentuan jumlah produksi, penentuan jumlah air, itu sudah pakai satelit dari 2018 dan kita mendapatkan manfaat fasilitas itu. Lampung, kita sudah diinstruksikan nanti tanam segini di sini. Jadi di Lampung pun nggak bisa bohong sebenarnya. Kami punya luas tanam segini. Ya, nggak bisa karena kita sudah Kementan sudah melakukan itu, dan semua instansi pemerintah kayak Kemendagri kalau buka website kan ada peta daerah dan lain-lain sudah pakai satelit. Memang teknologi satelit itu sudah dilakukan pemerintah Indonesia hampir 5 tahun ini. Jadi kebetulan satelit yang perusahaan satelit ini ya didorong oleh pemerintah untuk ikut dalam bagian kerjasama dengan Lampung. Jadi Lampung banyak dapat mereka yang didorong pemerintah mereka untuk ikut bekerja sama dengan pemerintah provinsi Lampung. Sebagai komplimen, oke. Kami nanti bulan Agustus akan meluncurkan satelit, kata dia. Mungkin ya, kata dia secepatnya tanggal akhir Agustus. Kami akan menamakan satelit kami untuk menghargai kerjasama ini jadi satelit Lampung Sat 1. Lampung kami gitu. Satelit citra yang paling canggih menurut mereka gitu. Dan nanti Provinsi Lampung kami akan bisa memanfaatkan semua manfaat atas dari satelit ini. Mereka dan bukan itu aja, kami akan ajarkan anak-anak Lampung SDM Lampung 100 orang untuk belajar mengoperasikan karena dioperasikan di Provinsi Lampung kan, untuk pemanfaatan satelitnya citra dan menghitung dan lain-lain. Nah, satelit ini kalau yang sudah pakai AI, jadi prosesornya sudah proses AI. Jadi kita memang perlu orang yang belajar di sana gitu ya. Gitu. Nah, gitu. Ya alhamdulillah kita akan mempersiapkan anak-anak gitu. Jadi nanti ya menurut saya ya ini kesempatan kenapa yang kita ambil dan ini pun sudah clearance sama pemerintah pusat, sudah dipersilakan dari BRIN, dari Kemendagri sudah oke gitu. Jadi nggak ada masalah secara aturan dan tidak pakai APBD. APBD itu yang penting. Tidak pakai APBD, bahkan nanti bisa dapat PAD. PAD ya gitu. Jadi kita akan manfaatkan berapa sih luas tanaman singkong sebenarnya di Provinsi Lampung. Nggak ada yang bisa menaksir. Kita akan coba lagi lewat satelit itu bisa. Berapa dosan jagung, kapan paling cocok dengan jagung, tanah kita paling cocok buat tanam apa, ada tanah kita paling cocok buat pengairan di mana, ikan lagi di mana hari ini, gitu. Ini nelayan-nelayan menangkap ikan hari ini yang paling cocok kemana, kan begitu. Nah, yang begitu-begitu bisa dilakukan dan tanpa memberikan beban lebih lagi kepada petani-petani kita. Nggak perlu hardware, nggak perlu drone, nggak perlu IoT, nggak perlu Alsintan, nggak perlu apa ya untuk kayak kita pakai ChatGPT. Iya betul, memudahkan pekerjaan. Dan begitu juga buat pembangunan, buat anak sekolah. Lebih banyak diuntungkan nantinya pulang dari Tiongkok gitu kan. Harusnya ya, harusnya, cuma belum tahu. Enggak, mudah-mudahan Pak Gub. Ya kan yang dari awal belajarlah kamu sampai ke negeri Cina itu kan, artinya banyak itu. Mudah-mudahan niat baik Pak Gub itu kan bisa lebih baik ke depannya. Pak Gub, ini yang terakhir ini. Ya kan setelah kita melihat perjalanan ya selama 100 hari mulai memenahi dari desa, IPM juga sampai kita berjalan ke negeri Tiongkok untuk bagaimana meningkatkan kemampuan Lampung di bidang pertanian. Apa pesan Pak Gub untuk semua elemen masyarakat
sama-sama kita mewujudkan Lampung Maju, bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas. Silakan. Intinya ya kita tetap semangat ya, kita tetap ya optimisme ya gitu. Ya intinya gini, Allah itu akan sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu. Dan yang penting ya kalau kita mau bagus, mau maju ya semangat dan yang paling penting begini, ini kompetisi kan bukan orang Lampung sama orang Lampung lagi, Pak. Gitu. Bukan orang Lampung dan orang Jakarta lagi, tapi ya, ke depan itu globalisasi akan Zaman sudah terbuka. semua sangat terbuka. Terbuka sekali itu. Sangat terbuka sekali. Kita sudah ngelihat contoh negara-negara. Saya sudah keliling dunia, Pak. Iya. Saya ngelihat contoh negara-negara yang generasi mudanya tergerus gitu ya. Saya juga ngelihat contoh yang negara ya yang generasi mudanya survive gitu. Ya, tetap pada akhirnya pilihannya kita dan kita ya terus perbaiki diri sendiri, perkuat diri sendiri, buat diri sendiri itu ya punya kualitas gitu ya. Jadi kalau kita banyak main, banyak istirahat, banyak santai, ya percayalah di satu sisi orang-orang di belahan dunia lain akan lebih cepat jungkir balik gitu. Oke. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Wah, itu falsafah hidup itu Pak Gub selama ini ya kan. Wallazina jahadu. Apalagi Pak Gub? Cukup. Baik Pak Gub, luar biasa banyak hal ya yang Kubik dapatkan dari 1 jam ini. Mudah-mudahan ke depan niat baik kita terus didorong, masyarakat juga hari ini melihat bagaimana kiprahnya Pak Gub untuk mempercepat Lampung Maju tadi. Pemirsa Metro TV Lampung bersama Gubernur Lampung, dan saya harus mengatakan Pak Mirja datang ke Lampung Pos ke studio Metro TV ini sudah 4 kali gitu kan. Ketika beliau jadi ketua partai, terus ketika mau kampanye dan setelah kampanye, dekada gitu kan. Dan hari ini apa yang dicita-citakan Pak Gub beberapa bulan ketika melakukan kampanye, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak Gub melapangkan, mensukseskan, memudahkan jalan Lampung untuk maju tadi. Pemirsa Metro TV Lampung, tidak terasa kita berterima kasih kepada Pak Gub hari ini membuka yang seluas-luasnya komunikasi publik ya, karena sangat penting. Seorang kepala daerah tidak akan bisa melakukan sesuatu kalau tidak diberikan informasi yang baik dan benar. Tanpa terasa kita akhiri dan akan kita berjumpa dengan narasumber juga tema yang berbeda. Saya akhiri program Bugis Menyapa bersama Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirjani Jausal pada sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.